You're fine for a while, but then start to lose control. Kenalkan, nama saya Grace Simbulun. Saya dari kelas 10 MIPA Unggulan 2. Perkenalkan, nama saya Maria Karunia Manihuru dari kelas 10 MIPA Unggulan 2. Video kali ini saya akan menceritakan cerita hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang sangat cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Karena kesibukannya dalam kepemimpinan, sang raja tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Istri sang raja meninggal ketika melahirkan putri bungsunya, sehingga anak-anak sang raja diurus oleh inang pengasuh. Anak-anak sang raja sangat manja dan nakal. Mereka hanya bisa bermain di danau. Tidak ada yang mau belajar ataupun membantu ayahnya bekerja. Pertengkaran di antara mereka pun sering terjadi. Nama-nama anak sang raja dinamai dari nama-nama warna. Putri sulung dinamai dengan Putri Jambon, dan adik-adiknya dinamai dengan Putri Jingga, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Bungsu dinamai dengan Putri Kuning. Warna pakaian yang mereka pakai pun sama seperti nama mereka, sehingga sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Walaupun kecantikan sang putri hampir sama, tetapi sang Putri Kuning sangat jauh berbeda. Putri Kuning tidak terlihat manja dan tidak terlihat nakal. Putri Kuning selalu riang dan ramah kepada semua orang. Putri Kuning pun selalu mengikuti kemana inang pengasuhnya daripada mengikuti kakak-kakaknya. Pada suatu hari, sang raja hendak pergi jauh. Sang raja mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" tanya sang raja. Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku menginginkan kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. Kesembilan anak raja menginginkan oleh-oleh yang berharga. Berbeda dengan Putri Kuning. Ia merenung dan memegang lengan ayahnya. Dia pun berkata, "Ayah, aku ingin ayah pulang dengan selamat." Mendengar perkataan itu, kakak-kakaknya pun tertawa mencemoohkannya. Tetapi ayahnya memuji perkataan sang Putri Kuning. "Sungguh baik perkataanmu, anakku. Aku berjanji akan membawakan hadiah yang indah untukmu." Setelah itu, sang raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin manja, malas, dan nakal. Mereka hanya membentak inang pengasuh dan menyuruh para pelayan untuk menuruti kemauan mereka. Karena kesibukan para pelayan menuruti permintaan para putri yang rewel itu, sehingga para pelayan tidak dapat membersihkan taman istana. Melihat itu, Putri Kuning sangat sedih. Melihat taman kesayangan ayahnya tidak dibersihkan. Tanpa berpikir panjang, Putri Kuning langsung mengambil alat bersih seperti sapu dan mulai membersihkan taman tersebut. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutinya, dan dahan-dahan yang gersang dibagosinya. Semula inang pengasuh melarangnya, tapi Putri Kuning tetap berkeras untuk melakukannya. Kakak dari Putri Kuning melihat adiknya sedang menyapu pun menertawainya dan melemparkan sampah. Kini taman istana yang sudah rapi pun kembali acak-acakan karena ulah saudara-saudaranya. Putri Kuning pun yang diperlakukan seperti itu hanya diam saja dan kembali membersihkan sampah-sampah tersebut. Saudara-saudara dari Putri Kuning melakukannya tidak hanya satu kali ataupun dua kali, tetapi berulang-ulang kali sehingga Putri Kuning pun kelelahan. Dengan perasaan yang sangat marah, Putri Kuning pun berkata, "Kalian ini sungguh keterlaluan. Seharusnya ayah tidak memberikan kalian apa-apa. Kalian ini hanya mengganggu saja."
Tetapi bukannya merasa bersalah, saudara-saudaranya pun pergi meninggalkan Putri Kuning sendirian di taman. Begitulah suasana istana ketika sang ayah pergi dan sampai ayah kembali ke istana. Ketika sang raja sudah kembali ke istana, dia melihat kesembilan putrinya sedang bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Melihat hal itu, sang raja sangat sedih dan menghampiri Putri Kuning dan berkata, "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu membelikanmu apa-apa selain dari kalung batu hijau ini. Tidak dapat membelikanmu sesuai dengan warna kesayanganmu, yaitu warna kuning." Memang sang raja sudah mencari batu kuning ke berbagai negeri, tetapi dia tidak menemukannya. Tetapi Putri Kuning menerima kalung batu hijau itu dengan senang hati dan berkata, "Sudahlah ayah, batu hijau pun sangat cantik. Lihatlah, sangat serasi dengan bajuku yang warna kuning. Yang penting ayah sudah kembali. Biarkan kubuatkan ayah teh hangat." Ketika sang Putri Kuning membuat teh hangat untuk sang ayah, kakak-kakaknya pun berdatangan. Mereka ribut mencari hadiahnya dan memamerkannya. Keesokan harinya, Putri Hijau yang melihat Putri Kuning yang memakai kalung barunya pun menghampirinya dengan perasaan iri dan berkata, "Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku, bukan milikmu, karena aku adalah Putri Hijau." Tetapi Putri Kuning menjawab, "Ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu." Dengan perasaan yang sangat marah, Putri Hijau pun pergi dan mencari saudara-saudaranya. Putri Kuning menghampiri saudara-saudaranya untuk menghasut mereka agar dapat merampas kalung itu dari Putri Kuning. Saudara-saudaranya yang terhasut pun sepakat untuk merampas kalung itu dari Putri Kuning. Tak lama kemudian, Putri Kuning pun muncul. Kakak-kakaknya pun menangkap dan memukul kepalanya. Tanpa diduga, pukulan yang didapatkannya pun dapat menyebabkan Putri Kuning meninggal. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. You're fine for a while, but then start to